Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 769 S. Ya, kata Yun Xiao. Bisakah kamu memberitahuku informasi pembelinya? Mutiara ini sangat penting bagiku. Penjaga toko buru-buru menutup buku rekening dan tersenyum meminta maaf. Maaf tuan, kami wajib menjaga kerahasiaan setiap pelanggan. Bagaimana jika aku membayar mahal untuk informasi itu? Tanya Yun Xiao, masih belum menyerah. Asalkan menyangkut prinsip, berapapun harganya tidak bisa membeli reputasi menara harta karun yang tak terhitung. Jawab asisten toko sambil tersenyum sopan. Yun Xiao akhirnya menyerah dan berkata, kalau begitu, aku ingin membeli mutiara bulan laut timur ini dalam jumlah besar. Bisakah aku bertemu dengan penanggung jawab sekte kalian di wilayah timur? Asisten toko tertawa kecil. Saya benar-benar minta maaf. Kepala penjaga toko kami sedang sangat sibuk. Jika Anda membutuhkannya, silakan bayar uang muka dan tinggalkan alamat. Kami akan menghubungi Anda saat barangnya tersedia. Yun Xiao tahu dirinya sedang ditolak secara halus. Bisa jadi kepala penjaga toko memang sibuk, atau mungkin sedang bersenang-senang di tempat lain. Namun, dia tidak punya pilihan. Karena saat ini tidak ada mutiara bulan laut timur di seluruh wilayah timur, kemungkinan besar barang itu tidak akan muncul dalam waktu dekat. Dia pun pamit dan mulai mengunjungi kamar dagang besar lainnya. Dia mendatangi lebih dari 10 toko berturut-turut. Hasilnya sama. Semua mutiara bulan telah dibeli oleh satu pihak, dan identitas pembelinya dijaga dengan sangat ketat. Akhirnya, dia mendapatkan sedikit informasi dari sebuah kamar dagang kecil. 500.000 batu purba, asisten toko itu mendengus. Apakah menurutmu reputasi kamar dagang kami hanya bernilai segitu? 1 juta, kata Yun Xiao datar. Jika bisa, kita lanjutkan. Jika tidak, aku pergi. Asisten toko itu ragu sejenak. Tambahkan sedikit lagi. 2 juta. Uang di satu tangan, informasi di tangan lain. Yun Xiao langsung mengeluarkan 2 juta batu purba tanpa ragu. Asisten toko itu tersenyum lebar dan mendekatkan mulutnya ke telinga Yun Xiao sambil berbisik, orang yang membeli mutiara bulan itu adalah seorang pelayan pribadi dari keluarga Jiang saat ini, bernama Xiao Mei. Apa kamu yakin? Mata Yun Xiao menyipit. Benar-benar yakin? Asisten toko itu tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Mana mungkin aku salah? Xiao Mei itu punya hubungan dengan manajer toko kami. Ceka, kamu belum pernah melihat betapa memesonanya dia. Setiap kali muncul, hatiku langsung gelisah. Aku benar-benar iri pada keberuntungan manajer kami. Yun Xiao bisa melihat bahwa pria itu tidak berbohong, tetapi tetap ada kegelisahan di wajahnya. Dia merenung sejenak dan berpikir dalam hati, dilihat dari jumlah kamar dagang yang aku kunjungi, setidaknya 8 tempat sudah diborong dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini berarti pembelinya pasti berasal dari lingkaran inti keluarga Jiang. Jika benar ada di tangan nyonya keluarga Jiang, masalahnya akan menjadi rumit. Apa aku harus meminta bantuan ke Yue? Tapi dengan identitasku sekarang, bahkan jika ke Yue turun tangan, belum tentu dia bisa mendapatkannya. Saat dia masih tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara yang terasa familiar tiba-tiba terdengar. Bos, berapa harga set perlengkapan tingkat ke-6-mu? Haha, kamu datang ke tempat yang tepat. Kalau kami bilang set tingkat ke-6 di seluruh kota bulan merah adalah yang termurah kedua, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Asisten toko langsung mengabaikan Yun Xiao dan bergegas menyambut pelanggan baru. Pria berjubah hijau itu melihat-lihat barang di toko. Bisnis di sini memang jauh lebih sepi dibandingkan kamar dagang besar. Toko kecil seperti ini hanya bisa bertahan dengan harga murah dan pelayanan ekstra. Kamu? Pria berjubah hijau itu adalah orang yang sebelumnya menjual 3 buku rahasia tentang menjemput gadis kepada Yun Xiao. Saat melihat Yun Xiao, wajahnya langsung terlihat canggung. Dia tersenyum kaku dan berkata,
Haha, kota bulan merah memang kecil. Dunia ini benar-benar sempit. Wajah Yun Xiao langsung menggelap. Dia berkata dingin, kamu menipuku dan mengambil batu purbaku. Bagaimana bisa dibilang menipu? Teriak pria berjubah hijau itu dengan nada membela diri. Apakah aku memaksamu membeli? Dia memutar matanya, lalu tiba-tiba tersenyum licik. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Aku jamin peluangmu memenangkan kontes bela diri untuk pasangan akan meningkat drastis. Tanpa memberi Yun Xiao kesempatan untuk menolak, dia langsung menariknya dan berlari keluar. Teriakan marah asisten toko di belakang mereka langsung diabaikan. Keduanya berlari menembus kota dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di sebuah halaman, pria berjubah hijau itu berhenti dan menatap Yun Xiao dengan penuh arti. Aku tidak menyangka kamu seorang martial grandmaster bintang 5, fondasimu cukup dalam, kamu bahkan tidak terengah-engah mengikuti langkahku. Yun Xiao mengamati halaman itu dengan indera spiritualnya dan mendapati bahwa tempat tersebut sangat luas. Setidaknya ada puluhan prajurit berkumpul di sana. Namun kekuatan mereka tergolong biasa saja. Hanya sedikit yang mencapai tingkat Martial Emperor atau lebih tinggi. Tempat apa ini? Ikuti aku saja, nanti kamu akan tahu. Pria berbaju hijau langsung menuntunnya masuk. Di dalam terdapat beberapa penjaga. Begitu melihat pria berbaju hijau itu, mereka mengangguk sebagai tanda hormat. Keduanya segera menuju salah satu aula utama, lalu pria berbaju hijau berteriak keras, "Daftar, daftar. Jangan tidur lagi. Kami kedatangan anggota baru." Seorang seniman bela diri bertubuh agak gemuk sedang tertidur di atas meja. Pria berbaju hijau menendangnya hingga terbangun. Pria gendut itu langsung meloncat kaget dan bersiap menyerang, mengira ada musuh datang. Setelah menyadari situasinya, pria berbaju hijau menghela napas dan berkata, "Wenlin, sudah beli setelanmu?" Pria berbaju hijau yang bernama Wenlin mendengus. "Uangku tidak cukup. Aku bawa teman baru untuk bergabung dengan guild. Cepat urus identitasnya." Pria gendut itu melirik Yun Xiao dari ujung kepala sampai kaki dengan ekspresi meremehkan, lalu mendengus. Martial Grandmaster bintang 5. Biaya rekomendasimu 50.000 batu purba tingkat menengah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan berisi 50.000 batu purba dan melemparkannya begitu saja. Yun Xiao hampir pingsan. Dia bahkan belum tahu organisasi apa ini, tapi sekarang sudah paham kenapa Wenlin menariknya ke sini. Rupanya dia hanya dijadikan alat untuk mendapatkan biaya pengenalan. Ketika niatnya terbongkar, Wenlin menggerutu dengan canggung. "Dasar babi gendut, kerjakan saja tugasmu. Jangan bicara yang tidak perlu." Namun tangannya tetap dengan jujur mengambil tas penyimpanan itu dan menghitung isinya dengan serius, jelas tidak senang rahasianya dibongkar. Pria gendut itu menatap Yun Xiao dengan sikap dingin dan arogan. "Mana kartu identitasmu? Keluarkan." "Hah?" Yun Xiao tampak bingung. "Organisasi apa ini? Sebenarnya kalian ini melakukan apa?" "Dia tidak memberitahumu?" Pria gendut itu tertegun. Dia menunjuk ke samping dan baru menyadari bahwa Wenlin sudah kabur jauh. Dia langsung memaki beberapa kali, lalu berkata, "Tidak masalah, akan sama saja kalau aku jelaskan sekarang. Organisasi kami adalah penyelamat bagi orang-orang sepertimu. Kompetisi pencarian pasangan Dewi sudah semakin dekat. Apakah kamu percaya diri bisa mengalahkan para tuan muda dari 7 kekuatan besar? Belum lagi 7 jenius muda wilayah timur yang dikenal sebagai 7 anak bintang. Mereka semua datang demi ini. Kalau kamu masuk arena turnamen, apa kamu yakin bisa mengalahkan mereka?" Yun Xiao menggeleng pelan. Dia sama sekali tidak berniat mengikuti turnamen arena. Tentang 7 anak bintang wilayah timur, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Menurutnya, mereka mungkin setara dengan 4 keajaiban di wilayah utara. Sebagai putri langsung keluarga Jiang di kota bulan merah. Wajar jika Jiang Ruobing menarik perhatian banyak kekuatan besar. Benar sekali, pria gendut itu berbicara dengan penuh semangat. "Kami tidak punya latar belakang kuat, kami tidak punya orang tua berpengaruh, kami juga tidak punya guru hebat yang bisa memanggil angin dan hujan.
Kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Matanya bersinar penuh tekad saat mengepalkan tinjunya. Kami semua lahir sebagai orang biasa dan bukan jenius bela diri. Tapi kami punya tujuan yang sama. Kami berkumpul karena menyukai Dewi Ruobing. Kami ingin bersatu dan melawan para pria kaya, kuat, dan tampan itu bersama-sama. Organisasi kami bernama Ice Cube, kelompok penggemar paling setia Sang Dewi. Yun Xiao hanya bisa tersenyum kaku. Hehe, semangat pria gendut itu semakin membara. Aku, Ju Jingyi, adalah penggemar paling setia Sang Dewi. Tujuan Ice Cube adalah menjadi penjaga Dewi yang paling kuat dan paling setia. Dia tidak bisa menahan diri dan melolong di atas meja. Yun Xiao mengusap keringat dingin di dahinya dan berkata dengan canggung, "Sepertinya kamu salah orang." Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa Jiang Ruobing, dan aku juga tidak tertarik ikut kompetisi pasangan. Kakak gendut, aku pamit. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Meski tubuh Ju Jingyi sangat gemuk, gerakannya ternyata cukup lincah. Dalam sekejap, dia sudah melesat ke depan dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Wenlin sudah menerima biaya pengenalan. Jadi, kamu harus bergabung dengan asosiasi ini atau membayar kompensasi 10 kali lipat. Yun Xiao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Situasinya terasa semakin aneh. Dia berkata dengan dingin, "Kalian ini klub penggemar atau aliran sesat? Menurutku, kalian hanya memakai nama klub penggemar untuk melakukan hal-hal yang mencurigakan." Aura pembunuh di tubuhnya perlahan menyebar. Ju Jingyi terkejut. Jantungnya serasa jatuh ke jurang. Gelombang ketakutan yang luar biasa menerpa dirinya, membuat seluruh lemak di tubuhnya bergetar. Hatinya terguncang hebat. Bagaimana mungkin seorang martial grandmaster bintang 5 memiliki aura setakut ini? Ju Jingyi awalnya berniat menghentikan Yun Xiao, tetapi sekarang, hanya dengan merasakan auranya saja, tubuhnya sudah gemetar ketakutan. Dia tidak berani bergerak dan buru-buru berkata, "Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Kami benar-benar klub penggemar, bukan aliran sesat. Aku bisa membuktikannya." Yun Xiao yang hendak pergi langsung berhenti saat mendengar kata bukti. Dengan sedikit rasa penasaran, dia bertanya, "Bukti apa?" Baru saat itulah Ju Jingyi menyadari bahwa aura menakutkan itu telah menghilang. Dia menghela napas lega. Lemak di wajahnya bergetar saat dia berkata, "Organisasi Ice Cube, kami sering berhubungan dengan pelayan pribadi Dewi Ruobing, Xue kecil. Dia juga sering membawa kabar terbaru tentang Sang Dewi, termasuk berkah dan harapan dari Dewi untuk kami." Yun Xiao hanya tertawa kecil. Melihat ekspresi Yun Xiao, Ju Jingyi mengira dia mulai tertarik. Dia langsung menyeringai dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu tergoda, bukan? Selama kamu bergabung dengan Ice Cube, suatu hari kamu mungkin bisa melihat wajah asli Dewi Ruobing. Bahkan mungkin mendapatkan potret Sang Dewi." Wajahnya penuh antusias, seolah-olah semua itu sudah berada di tangannya. "Itu pelayan lagi," gumam Yun Xiao dengan ekspresi canggung. Pikirannya mulai berputar cepat. Kini dia tahu bahwa seluruh kota bulan merah atau bahkan mutiara bulan laut timur di wilayah timur berada di tangan penguasa wanita kota bulan merah dari keluarga Jiang. Perempuan itu kemungkinan besar adalah ibu Jiang Ruobing. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan mutiara bulan laut timur melalui klub penggemar ini. Dia tidak ingin mencari Ning Keiyue kecuali benar-benar terpaksa. Teman-teman lamanya dan berbagai peristiwa di masa lalu mungkin telah ikut terkubur bersama kematian Gu Feiyang. Dia tidak ingin hal-hal itu kembali menyeret Ning Keiyue ke dalam masalah. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.